Shalom semuanya. Halo, Shalom. Hai teman-teman, aku sangat bersyukur karena hari ini Tuhan masih kasih kita kerinduan dan kesempatan untuk pada saat ini boleh sama-sama bersekutu dan berdoa bersama di ibadah PMKJ hari ini. Nah, aku mau ingetin sama teman-teman semua bahwa hari ini ibadah PMKJ kita adalah PMKJ Jakarta Berdoa. Jadi akan ada persekutuan doa dan kita juga akan bersama-sama berdoa di breakout room nanti. Aku berharap teman-teman semua bisa mengikuti ibadah kita hari ini dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita. Ya, teman-teman, terlepas dari apa yang boleh kita alami sepanjang hari ini, terlepas dari bagaimana kondisi hati kita saat ini, aku rindu mengundang teman-teman semua untuk sejenak mengarahkan seluruh hati, pikiran, perhatian kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Membiarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, memberi kita hikmat untuk boleh menikmati ibadah ini dengan baik. Mari sejenak kita beristirahat di dekapan Sang Juru Selamat. Mengawali ibadah kita pada hari ini, aku mengundang teman-teman untuk saat teduh sejenak. Datang kepadamu Tuhan yang kudus, maka kami sadar kami berdosa dan kami butuh pengampunan Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan mungkin tidak setulus hati kami ya Bapa. Bahkan mungkin ketika kami saat ini hadir di ibadah ini, mungkin ada beberapa di antara kami ya Bapa yang tidak setulus hati datang kepadamu saat ini. Tapi terlepas dari seluruh kejatuhan dan keberdosaan kami, Engkau mengasihi kami dengan begitu sempurna. Engkau bahkan memberikan kami kesempatan untuk saat ini boleh datang bertemu dengan Engkau ya Bapa, menikmati kasih-Mu dan firman-Mu yang akan boleh kami nikmati di sepanjang ibadah ini. Biarlah Bapa, Roh Kudus saja yang bekerja di dalam hati kami, agar kiranya kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa besar di dalam kehidupan kami. Menyerahkan sepanjang ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Engkau yang berkati ibadah ini ya Tuhan, agar boleh berjalan untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Inilah doa yang dapat kami sampaikan, hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, masihkah teman-teman mengingat siapa atau bagaimana akhirnya teman-teman memutuskan untuk berkomitmen melayani di kampus? Dan bagaimana perjalanan teman-teman sampai akhirnya bisa berada di titik ini? Benar, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Mari kita kembali mengingat kasih karunia Tuhan Yesus, Gembala Agung kita yang sejati, yang telah memanggil kita berjalan bersamanya, melayani dan jadi saksi bagi Dia. Mari kita nyatakan rasa syukur kita atas panggilannya dalam hidup kita. Kita nyanyikan pekerja Kristus yang mulia. yang lebih pasti hidup.
Yesusku luar biasa. Ya ya ya, dialah raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, dialah raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Saat ini kita akan mendengarkan warta PMKJ. Kepada pengurus, aku persilahkan. Ya, oke. Terima kasih kepada Kak Evelyn. Sekali lagi aku ingin menyapa teman-teman semua. Shalom teman-teman. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan warta ibadah PMKJ kita. Itu yang pertama ada warta pelayan, di mana warta pelayan hari ini yaitu pelayan firman kita ada Bang Ernest, dan MC ada Evelyn dari STPI dari angkatan 2019. Pemusik ada Tama dari ITL Trisakti 2019, dan juga ada Tiwi dari PNJ 2019. Dan singer kita hari ini itu ada Jeffrey dari PNJ 2018, Molly dari PNJ 2021. Dan asernya itu ada saya sendiri, Ellen dari UKI angkatan 2020, dan Ika dari UNJ angkatan 2020. Dan pewarta hari ini ya ada saya sendiri, yaitu Ellen dari UKI angkatan 2020, dan editor kita itu ada Ganda dari STIS angkatan 2019. Dan slider kita hari ini itu ada Rizka dari PKN STAN angkatan 2019. Dan juga pelayan hari ini yaitu seluruh pendoa dan pemimpin kelompok. Nah, kakak abang dan teman-teman boleh nih mengapresiasi pelayanan teman-teman hari ini, boleh lewat reaction Zoom dan juga boleh langsung ngomong nih. Boleh lewat via chat di Zoom. Oke, boleh next. Nah, buat kakak abang dan teman-teman yang ingin mereview kembali ibadah PMKJ, kakak abang bisa melihat Bible Study Zoom meeting-nya dan materi Bible Study, Buletin Nehemia, materi pemuridan online, dan rekaman Bible Study itu di link PMKJ begitu. Nah, kakak abang juga bisa mengunjungi Instagram PMKJ, yaitu PMK Jakarta, dan juga YouTube Perkantas Jakarta. Jangan lupa di-subscribe dan juga di-follow ya. Oke, boleh next. Nah, Buletin Nehemia kembali lagi nih kakak abang. Boleh lihat di Instagram PMKJ, Buletin Doa Nehemia di-post di Instagram PMKJ. Jadi kakak abang boleh kunjungi Instagram PMKJ. Boleh next. Oke. Nah, kakak abang kembali lagi, aku mengingatkan live Instagram yaitu mengenai overthinking sleeping. Ini sudah masuk ke episode 8 gitu, mengenai Q&A doktrin keselamatan gitu. Nah, kakak abang kalau ada waktu boleh nih mengunjungi Instagram PMKJ, masuk ke live Instagramnya yang akan diadakan setiap hari Senin. Oke, boleh next. Nah, kembali aku mengingatkan buat kakak abang dan teman-teman, di mana Red Penggalian Alkitab Induktif 2022 itu RPAI kembali diperpanjang pendaftarannya nih. Nah, buat kakak abang yang ingin mendaftar, boleh langsung segera mendaftar begitu. Boleh menghubungi kontak personal yang tertera di layar kakak abang masing-masing. Oke, boleh next. Ya, aku mengajak
Kakak Abang dan teman-teman untuk boleh hadir kembali di ibadah PMKJ kita minggu depan gitu. Kita masuk ke dalam pendalaman Alkitab dengan topik menjadi berkat di dalam keluarga begitu. Kita akan mulai di pukul 17.00 WIB. Oke, jangan lupa join ya Kakak Abang dan teman-teman. Boleh next. Oke, demikian warta kita pada hari ini. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih Ellen. Saat ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Ernest. Kepada Bang Ernest, aku persilahkan. Ya. Shalom teman-teman, selamat sore. Kedengeran ya suara aku? Kedengeran ya? Oke, kelihatan juga ya videonya ya. Pilih video atau suara? Dua-duanya ya kalau bisa ya kayak gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk Jakarta dan akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa menyiapkan hati kita ya untuk merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih untuk kami pada sore hari ini bisa bersama-sama berkumpul ya Tuhan. Lewat Zoom ini kami bisa berkumpul dalam PMKJ dan kami ya Tuhan pada saat ini tiba untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau buka hati kami ya Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu, tahu apa yang menjadi keinginan hati-Mu ya Tuhan. Dan juga biarlah firman-Mu itu berakar di dalam hati kami dan menggerakkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga biarlah ya Tuhan ketika kami saat ini mendengarkan firman-Mu, biarlah itu menjadi landasan bagi kami juga untuk berdoa bagi hal-hal yang penting bagimu ya Tuhan. Tolong kami berikan hati-Mu sehingga akhirnya ketika kami berdoa, kami bukan hanya melakukan kegiatan-kegiatan rohani semata rutinitas ya Tuhan, tetapi biarlah hati kami merindukannya juga sebagaimana Engkau merindukan kami untuk bergantung kepadamu ya Tuhan. Pimpin kami di dalam pendengaran firman-Mu pada saat ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, aku sapa lagi teman-teman ya. Selamat sore semuanya. Selamat datang di PMKJ kita pada sore hari ini, pada hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama seperti yang tadi MC udah bilang ya, kita akan ada persekutuan doa. Nah, tapi sebelum itu gitu, kita akan merenungkan firman, tapi sebelum itu juga aku mau mengucapkan Idul Fitri gitu ya. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman yang merayakannya. Kami sangat mengundang teman-teman yang lagi merayakan untuk hadir. Ya, bersyukur teman-teman bisa hadir di sini kalau bisa hadir ya, kalau ada yang hadir di sini seperti itu. Nah, jangan kecewa kalau teman-teman nggak dapat THR dari saya, emang ini waktunya mohon maaf kayak gitu, karena memang nggak ada THR dari saya. Tapi kalau Imlek ya bolehlah minta angpau ya ke Ray gitu atau ke Ruben, jangan ke saya juga. Jadi mohon maaf sekali lagi. Nah, hari ini kita akan sama-sama kayak gitu ya, bahas firman Tuhan. Nah, udah selesai lah itu ya, mohon maafnya. Pokoknya pertama maaf juga kalau ini juga mungkin nggak menyukakan hati kalian kayak gitu. Pokoknya semua maaf deh kalau ada yang salah kata deh. PMKJ hari ini atau khotbah hari ini dah kayak gitu ya. Jadi tolong dimaafkan. Nah, hari ini kita akan sama-sama next slide belajar dari Markus 1 gitu ya. Kita akan sama-sama merenungkan dari Markus 1 ayat 14 sampai 18. Next slide aku udah berikan ayatnya di layar, teman-teman boleh baca gitu ayatnya di layar ataupun di rumah teman-teman. Jangan di rumah orang lain, repot telat soalnya udah selesai nanti PMKJ ya. Nah, aku akan bacakan ya untuk teman-teman ya. Markus 1 ayat 14 sampai 18. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Next slide. Nah, ini benar. Nah, teman-teman, salah satu topik gitu ya, kalau tadi kita lihat bagian perikop itu dari Markus 1 ayat 14 sampai 18, kita lihat bahwa kejadian ini terjadi setelah Yohanes ditangkap gitu ya, terus Yesus datang ke Galilea dan sejak saat itu
Yesus memberitakan apa yang terlebih dahulu diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya lihat di sepanjang Alkitab ya, khususnya kitab-kitab Injil begitu, kalau kita lihat salah satu topik yang menjadi kepedulian Yesus, menjadi concern Yesus yang terus-menerus menjadi berita utama dari pelayanan Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Nah, itu sama tuh kalau ketika teman-teman lihat buka Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia Yesus hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi waktu Yesus bangkit gitu ya, setelah Yesus bangkit, Yesus berulang kali menampakkan diri dan berulang kali memberitakan hal yang sama. Berarti itu adalah hal yang penting. Hal tentang kerajaan Allah itu adalah salah satu topik penting mengapa Yesus hadir ke dalam dunia ini. Dan bagaimana cara Yesus membangun kerajaan Allah. Kalau teman-teman perhatikan kayak gitu ya, sebelum Yesus gitu naik ke surga di Matius 28, apa yang dia lakukan? Next slide. Yang dia lakukan adalah dia berharap murid-muridnya kayak gitu menjadikan seluruh bangsa murid Yesus Kristus. Menjadikan seluruh bangsa murid Yesus Kristus. Kayak tadi, perikop tadi dari Markus 1, ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, dan Yesus menyerukan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Langkah berikutnya yang dilakukan Yesus adalah Yesus memanggil murid-murid. Jadi cara Yesus membangun kerajaan Allah adalah lewat pemuridan. Dengan menghasilkan murid-murid Kristus. Ini caranya. Jadi kita tuh nggak perlu pusing-pusing lagi, bingung gimana sih caranya kayak gitu. Kita perlu trial and error cara untuk membangun kerajaan Allah. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi, kita nggak perlu bingung karena Yesus udah memberikan caranya. Jadi kalau kita mau bangun kerajaan Allah dan memperluasnya, ya lakukan pemuridan. Itu caranya. Makanya teman-teman kalau kadang-kadang kita lihat gitu ya jumlah persekutuan kita suka ngeluh kok jumlah persekutuan kita sedikit ya kayak gitu ya. Kok kita susah banget cari pelayan ya kayak gitu. Atau kok kita ngelihat kenapa ya kok di persekutuan kita orangnya yang datang itu aja. Kalaupun ada yang baru yang datang, kenapa dia nggak datang lagi? Sulit sekali menemukan orang yang setia di dalam persekutuan kita. Cari calon pengurus susah. Nggak ada yang setia hadir di dalam persekutuan kita. Itu bukan berarti kerajaan Allah itu lagi gonjang-ganjing. Bukan berarti persekutuan kita itu lagi lulu lantak. Jangan-jangan itu berarti kita lagi defisit murid. Jangan-jangan kita itu lagi defisit murid. Atau jangan-jangan kita lagi main Kristen-Kristenan. Jangan-jangan kita lagi main Kristen-Kristenan. Next slide. Dietrich Bonhoeffer mengatakan begini. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. There is trust in God, but no following of Christ. Makanya teman-teman hati-hati ya. Hal-hal baik adalah musuh dari yang terbaik. Hal-hal yang baik adalah musuh dari yang terbaik. Nah, kebanyakan dari kita tuh senang banget bikin acara-acara besar. Kebanyakan dari kita senang banget bikin program-program. Dan menyamakan gitu dengan pemuridan. Kita menyamakan itu dengan pemuridan. Waktu orang datang gitu, kita bisa KKR kita banyak kayak gitu atau jumlah Zoom kita banyak banget gitu ya yang datang. Kita senang ya wajar lah kita senang. Nah, tapi nggak selesai sampai di situ sebenarnya tugas kita. Banyak nih jumlahnya yang datang. Berarti banyak nih murid Kristus. Belum tentu. Bisa jadi itu cuman pengunjung. Next slide. Bisa jadi itu cuman pengunjung. Jangan samakan visi dengan jumlah yang hadir. Bisa jadi mereka hanya penonton yang mampir, melihat apakah Yesus dapat dipelintir demi keinginan hati yang terlanjur tergelincir. Tak rela Yesus jadi juru setir dalam hidup sehari-hari sebab mereka rindu menulis sendiri takdir. Nah teman-teman, makanya kadang-kadang ketika kita melakukan program-program kayak gitu, kalau tadi ya ada contoh-contoh programnya itu hal-hal baik, ada games, ada bikin ibadah yang banyak, itu nonton film Kristen yang langsung genrenya Kristen yang langsung nyebut-nyebut nama Yesus, kalau ada masalah langsung berdoa, ada persekutuan doa, kotak prayer request kayak gitu. Rapat acara sampai malam, evaluasi, form evaluasi kita bentuk semua-muanya itu ada. Itu semua adalah hal baik.
Tapi kalau hal itu gitu tidak menunjang pemuridan, untuk apa? Kalau itu tidak menunjang hal pemuridan, untuk apa? Itu hanya menjadi aktivitas agama saja, aktivitas rohani saja, seperti itu. Dan akhirnya melupakan hal yang paling utama. Kalau tadi kita bilang, kita rindu membangun kerajaan Allah, caranya pemuridan. Caranya pemuridan, seperti itu. Nah, makanya teman-teman, di dalam kenapa pemuridan itu penting sekali? Kenapa Yesus memilih pemuridan untuk membangun kerajaan Allah? Next slide. Pemuridan itu adalah di dalam pemuridan itu adalah mengenai transformasi. Pemuridan itu adalah mengenai transformasi. Terjadi perubahan karakter di dalamnya, ada perubahan identitas di dalam pemuridan, ada pembentukan jati diri di dalam pemuridan. Perhatikan ini ya, kayak gitu ya. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kamu akan kujadikan. Itu adalah sebuah komitmen kayak gitu. Yesus tuh waktu lagi bilang, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus tuh lagi mengikatkan diri pada sebuah komitmen dalam jangka waktu tertentu. Apa jangka waktunya? Jangka waktunya adalah supaya murid-murid itu jadi penjala manusia. Itu tuh komitmen. Itu komitmen. Dan itu adalah perubahan jati diri. Itu adalah perubahan identitas diri. Yang tadinya penjala ikan jadi penjala manusia. Ada perubahan identitas di dalamnya. Nah, makanya teman-teman, waktu saya bilang pemuridan, itu tuh bukan sekedar kelompok kecil. Kelompok kecil betul bagian dari pemuridan, tapi bisa jadi kelompok kecil tidak memuridkan. Kalau di dalam kelompok kecil itu hanya terjadi yang namanya transfer knowledge. Apa bedanya gitu? Pemuridan yang kita lakukan dalam kelompok kecil dengan kayak gitu, kita bikin event besar kalau hanya transfer knowledge saja. Kalau transfer knowledge saja ya sama aja seperti itu. Hanya lebih banyak gitu knowledge-nya yang bisa disebar, yang bisa dibagikan, lebih menancap knowledge-nya ketika jumlahnya lebih sedikit. Pemuridan itu adalah proses intensional. Ada relasi yang disengaja, ada komitmen yang diambil gitu untuk membentuk seseorang jadi murid Kristus. Jadi teman-teman gini ya, sebenarnya kita tuh gimana ya? Kita tuh nggak pernah bisa memilih siapa yang menjadi AKK kita. Kita tuh nggak akan pernah tahu ya AKK kita tuh aslinya seperti apa orangnya. Dan ke depan nanti dia jadi seperti apa? Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kita tuh nggak bisa milih. Aku maunya AKK yang udah punya jati diri yang bagus. Itu nggak bisa. Dan teman-teman, sebenarnya pembentukan jati diri, pembentukan identitas itu punya banyak sekali faktor. Punya banyak sekali faktor. Termasuk faktor lingkungan dan pertemanan. Itu menjadi salah satu faktor yang membentuk jati diri seseorang. Kita nggak bisa milih sebenarnya gitu. AKK mana nih yang identitasnya tuh udah oke, udah matang. Kita nggak bisa milih. Bayangkan teman-teman begini. Yang kadang-kadang ya waktu saya dengar ya, aku dengar cerita-cerita tentang konseling, ada klien gitu datang, terus bukan saya yang konseling, tapi teman saya konseling kayak gitu, dia cerita kadang-kadang ada klien yang menakjubkan gitu ya kasus-kasusnya ya, dan itu kadang-kadang datang dari orang-orang yang sudah dibina gitu, yang sudah dibina. Ada salah satu anak SMP datang dan dia bilang kayaknya aku nih punya kecenderungan orientasi seksual saya ke sesama jenis. Dia ngomong kayak gitu, itu anak SMP. Dan setelah dicari tahu kayak gitu, dia tahu dari mana, ternyata dia baca Wattpad. Kalau teman-teman Wattpad tuh tahu itu ada kumpulan cerita-cerita kayak gitu ya. Itu kalau webtoon kan buat komik gitu kan. Nah, ini untuk tulisan, bacaan, nah itu Wattpad. Nah, dia baca dari situ, dia baca cerita-cerita yang kayak gitu, awalnya penasaran. Nah, karena sering baca, dia mulai membentuk jati dirinya, kayaknya gue juga suka deh dengan yang sesama jenis. Nah, tapi setelah ditelusuri lebih jauh, dia hanya baru memikirkan, mempertimbangkan, belum menjadikan itu sebagai jati diri dia.
belum menjadikan itu sebagai jati diri dia. Jadi dia belum terbentuk tuh kayak gitu. Pemahaman dia, identitas dia sebagai seseorang yang menyukai sesama jenis. Nah, itu baru baru mempertimbangkan. Nah, makanya teman-teman, pemuridan ini dapat menolong hal-hal seperti ini. Pemuridan dapat menolong seperti ini. Kalau dibiarkan mereka gitu ya, akak kita atau orang-orang yang tidak kita muridkan kayak gitu, mereka akan suka-suka tuh milih jati dirinya. Tergantung apa yang mempengaruhi dia. Suka-suka aja memilih jati dirinya. Kayaknya gue cenderung kayak gini deh. Kayaknya emang gue begitu deh. Akhirnya milih lah jadi jati diri yang seperti itu. Nah, pemuridan dapat menolong hal-hal yang seperti ini. Walaupun caranya tidak dengan memaksa. Caranya tidak dengan memaksa. Next slide. Nah, teman-teman, kita nggak bisa ya kayak gitu. Waktu ada orang yang datang terus bilang, enggak, lu nggak begitu. Itu berdosa itu salah itu. Bukan begitu caranya. Di pemuridan, di dalam pemuridan itu kita mengizinkan orang untuk eksplorasi dengan rasa aman. Nah, kadang-kadang gitu ya. Soalnya kalau PKK gitu, kalau kita dengar ada anak kelompok kecil kita yang bilang, kayaknya gue suka dengan sesama jenis, kita langsung, wah nggak bisa deh yang begitu deh, wah kamu salah deh, wah kamu berdosa nih, di Alkitab kan kalau kayak ngomong begini deh. Atau ketemu orang gitu ya, kakak kita, kita langsung kaget ketika kita tahu dia adalah penipu. Gitu. Dia suka nipu orang, dia suka ngambilin duit orang, karena kepepet katanya kebutuhan keluarga. Terus kita bilang, kok nggak bisa deh, wah kamu masuk neraka yang kayak gitu-gitu. Padahal itu adalah kesempatan di mana mereka bisa membentuk jati diri mereka. Pembentukan jati diri yang kokoh itu terbentuk dari benturan bermacam-macam jati diri. Dan akhirnya dia memilih sendiri yang mana yang mau dia jadikan dirinya. Jati dirinya sendiri. Nah, itu pembentukan jati diri itu seperti itu. Jadi ada banyak info kayak gitu, ada banyak hal-hal yang ada banyak jati diri yang lain kayak gitu, identitas lain yang ditawarkan dunia kepada dirinya kayak gitu. Nah, pemuridan seharusnya tuh menolong mereka kayak gitu untuk secara aman mengeksplor itu semua. Tapi kita bukan memaksa, jangan yang itu, bukan diarahin begitu caranya. Kita tetap memberitakan firman Tuhan. Kita tetap membenturkannya dengan halus, bukan indoktrinasi, memaksa orang. Nah, makanya teman-teman perhatikan cara Yesus memuridkan 12 murid. Dia nggak langsung main keluarin aja. Si Yudas kayak gitu, Yesus sudah tahu dari awal kalau dia akan berkhianat, tapi nggak dari awal dikeluarin. Di akhir ditegur, tapi juga tetap tidak dikeluarin. Nggak langsung bilang kayak gitu, kamu masuk neraka nih, Simon Petrus kayak gitu, kamu berdosa nih. Kok kamu nggak mau melayani orang Samaria? Waktu buat ditolak datang, kenapa kamu mintanya kayak gitu? Samaria ini diturunkan api. Yesus nggak langsung mengeluarkan mereka. Nah, yang ditegur Yesus sampai keras adalah Farisi dan ahli Taurat. Ular beludak dibilang. Nah, murid-murid kayak gitu itu masih dibentuk, dibiarkan terjadinya kesalahan. Diizinkan lebih tepatnya, bukan dibiarkan. Diizinkan jatuh dan dalam mengekspresikan jati diri, dalam mencari siapa sih mereka ini, itu diizinkan Yesus untuk jatuh, dan Yesus menerima hal itu dan memulihkan kejatuhan itu untuk membentuk mereka menjadi seorang murid Yesus Kristus. Makanya teman-teman, next slide, ada kalimat yang menarik untuk kita ketika mau memuridkan ya. If some students are unresponsive, maybe you cannot teach them yet, but you can love them. And if you love them today, maybe you can teach them tomorrow. Mungkin kalau ada anak-anak kakak gitu ya yang sulit banget, yang kita susah banget kontak hari ini kayak gitu, unresponsif kepada pengajaran kita, unresponsif gitu ya terhadap kasih kita, terhadap kehadiran kita. Tapi kita masih bisa mengasihi mereka hari ini. Hari ini mungkin nggak bisa gitu ya mereka memberikan respon terhadap kita. Tapi ketika kita mengasihi mereka, mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi, kita bisa mengajari mereka. Kalau itu jadi bagian diri kita, kayak gitu ya. Kalau 10 tahun kan
Ya siapa tahu dia udah pergi kemana, kita nggak tahu kan, gitu. Nah, jadi pemuridan itu sebenarnya menolong AKK kita, anggota kelompok kecil kita untuk mendagingkan firman. Jadi firman itu bukan konsep abstrak yang kita ajarin, Dek, hari ini kita PA ya. Secara online kita PA, kita dampingin, ada slide-nya, kita next slide dan lain sebagainya. Terus dia baca pertanyaan, jawab pertanyaan dan lain sebagainya. Itu PA, itu PA. Tapi pemuridan menolong mereka kayak gitu dari apa yang mereka pelajarin, dari apa yang mereka PA akan jadi bagian hidup mereka. Jadi daging mereka. Itu pemuridan. Makanya teman-teman saya makin sadar gitu ya betapa pentingnya pemuridan dalam hal ini. Jadi belum lama ini tuh ada salah satu orang alumni gitu datang ke rumah saya. Nah, dia ini belum lama gitu di tahun lalu seingat saya tuh ayahnya meninggal gitu. Jadi belum lama dia mengalami kedukaan, ayahnya meninggal dan ayahnya ini seorang bisnismen. Tapi meninggal tanpa meninggalkan aset yang cukup. Kenapa? Karena gaya hidupnya. Di semasa hidupnya tuh gaya hidupnya kurang oke lah. Akhirnya kurang bisa menyimpan atau menabung aset. Nah, alumni ini itu akhirnya mau tidak mau karena ayahnya meninggal, jadi tulang punggung keluarganya. Dan harus menafkahi ibunya gitu, masih ada ibunya dan ibunya ibu rumah tangga seperti itu, dan kedua adiknya yang sedang kuliah. Sedangkan alumni ini yang datang kepada saya itu belum lama sebelum ayahnya meninggal itu, kayak gitu, sebelum ayahnya meninggal itu dia resign dari pekerjaannya karena suatu sakit tertentu. Jadi dia resign sampai sekarang setelah penyakitnya disembuhin gitu ya, sampai penyakitnya pulih, dia belum mendapatkan pekerjaan sampai sekarang. Dia belum mendapatkan pekerjaan dan akhirnya waktu dia datang kepada saya, dia bilang dia khawatir tentang kehidupan. Dia khawatir akan masa depannya. Dia khawatir gimana akhirnya mencukupi kebutuhan-kebutuhan ini. Bagaimana kalau hidupnya nggak bisa berubah? Dia tanya apa ya, Bang ya, bisnis yang bisa dapat uang muternya cepat gitu. Gimana ya supaya akhirnya gue bisa mendapatkan income yang pasti. Selama ini dia lagi membantu bisnis ayahnya itu tuh lagi dikerjain tapi nggak diseriusin. Kenapa? Dia bilang dia bingung harus ngapain. Dia bilang dia nggak tahu harus memutuskan apa. Ada 4-5 bulan dia bilang kerjaannya bengong doang. Bengong doang. Dia nggak bisa memutuskan sama sekali. Cuma lihat Instagram dan lain sebagainya. Teman-teman papanya tuh nanyain, kamu mau lanjutin nggak bisnis papanya? Tapi dia nggak bisa ngambil keputusan. Dia bingung. Seperti itu. Nah, waktu saya dengar cerita itu saya kurang lebih kayak bercermin dengan kehidupan saya. Kenapa? Karena saya waktu umur 19 tahun itu yatim piatu. 19 tahun itu saya yatim piatu dan setelah itu tuh banyak hal sulit yang saya alami. Saya mengalami apa yang dia ngomongin kayak gitu ya, waktu khawatir dengan kehidupan kayak gitu, bagaimana menghadapinya, bagaimana keluar dari kekhawatiran itu, bagaimana akhirnya belajar untuk memutuskan di tengah-tengah banyak resiko nih. Ketika dia gagal gitu dalam bisnis pasti dia modalnya nggak banyak dong, gitu. Modalnya nggak banyak. Ketika gagal ya terus gimana penghidupan gue? Nah itu saya pernah lewatin itu semua kayak gitu. Nah, oleh karena saya pernah lewatin dan saya ingin menolong dia, apa yang saya lakukan? Saya kasih tahu gitu. Kasih tahu, gue belajar ini loh. Gue waktu itu ngelewatinnya begini loh. Tapi waktu saya ngasih tahu, akhirnya saya makin sadar begini. Dia belum tentu bisa jalanin. Belum tentu. Gue ngasih tahu nih banyak nih. Terlalu banyak gue kasih tahu. Gue ngomong tuh 4 jam lebih dan itu bisa lama kalau seandainya gue nggak ada pertemuan sama orang lain. Jadi berhenti gara-gara gue harus ketemu orang lain. Itu 4 jam kita ngobrol, itu belum tentu dia bisa cerna. Dia tahu banyak benar, tapi gimana cara mempraktekannya itu kebingungan pasti. Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya yang gue lakukan ada gue dampingin dia. Kalau dia lagi bingung kayak gitu, gue tanya apa yang dibingungkan. Menolong dia untuk mengambil keputusan. Karena itu yang kesulitan buat dia. Mengambil keputusan, berani untuk mengambil resiko. Nah, seperti itu kayak gitu pemuridan. Kita tuh gak bisa cuma ngasih tahu doang, Dek harus saat teduh dan lain sebagainya, tapi kita harus hadir masuk di dalam kehidupan mereka. Pelan-pelan ngajarin mereka supaya akhirnya mereka belajar sendiri.
di tengah-tengah kehidupan itu. Dan akhirnya disitulah yang namanya terjadi pembentukan jati diri. Pembentukan jati diri, transformasi terjadinya di dalam hal yang seperti itu. Bukan cuma sekedar kasih tahu, oh ini harusnya begini, oh harusnya begitu, dan lain sebagainya. Next slide. Catatan terakhir. Nah, makanya teman-teman, waktu kita menjalani pemuridan kayak gitu, dan hari ini sepertinya mungkin kita akan mendoakan pemuridan 2, ingat hal ini untuk dibawa pulang. Catatannya, pertama yang harus kita lakukan adalah cek diri kita dan anggota kita. Apakah kita sedang berada dalam pemuridan? Atau sedang melakukan aktivitas baik dari agama saja? Kakak itu hal yang baik, tapi apakah dalam kakak ini kita sedang memuridkan? Kak, susah Kak di masa pandemi ini kayak gitu ya. Memang susah, dari dulu emang susah kayak gitu. Dari dulu emang susah. Apakah itu kita jadikan itu sebagai alasan mengkambing hitamkan hal itu untuk ketidakmauan kita untuk memuridkan? Bisa jadi seperti itu. Memang ada tantangan. Zaman dulu pun juga ada tantangan. Seperti itu. Nah, kita perlu cek apakah kita sedang berada dalam pemuridan atau sedang melakukan aktivitas baik dari agama. Yang kedua adalah apakah pemuridan menyediakan ruang aman untuk eksplorasi, menerima apa adanya, saling memperhatikan, komunitas yang nyaman kita berikan ada di situ, orang bisa ngomong apa adanya di situ, jadi dirinya apa adanya, nggak langsung dijudge kayak gitu, nggak langsung kamu salah, nggak langsung akhirnya kok kamu punya pemikiran begitu, aneh ya pemikiranmu ya. Orang ketika lagi datang terus dibilang, oh pikiranmu aneh juga ya, oh aneh ya, itu ya, tapi itu ada di pikiran gue setiap hari loh. Buat gue itu nggak aneh. Tapi ternyata buat lo aneh ya. Nah, akhirnya orang itu jadi merasa, wah aneh ternyata pikiran gue ya. Nah, itu perlu kita bangun komunitas yang seperti itu. Tidak melakukan indoktrinasi. Pokoknya kayak gitu. Gender cuma ada 2. Ya memang begitu, kayak gitu. Tapi bukan kata-kata pakainya pokoknya. Orang tuh kalau udah dengar kata pokoknya, wah udah nggak ada kesempatan ya buat gue untuk ngomong ya. Udah nggak ada kesempatan lagi ya buat gue eksplorasi ya, karena udah ada kata pokoknya. Ajak diskusi. Apa yang menjadi argumenmu? Kenapa pertimbanganmu seperti itu? Apa pengalamanmu? Apa yang kamu rasakan? Itu harusnya terjadi di dalam pemuridan kita. Memberi kesempatan eksplorasi dan menjadi pendamping. Next slide. Teman-teman, Yesus memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Ketika Petrus dipanggil, terjadi perubahan identitas di dalamnya. Yang tadinya seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Ketika dia menjadi penjala ikan, dia menangkap ikan untuk kemudian mengambil nyawa ikan tersebut. Tapi berbeda dengan menjadi penjala manusia. Penjala manusia, kita menjala manusia untuk memberikan kebebasan dari dosa dan memberikan hidup kepada orang tersebut lewat pesan Injil yang kita beritakan. Itu panggilan kita. Pertanyaannya buat kita adalah, apa yang sedang kita jala hari ini? Apa yang sedang kita jala hari ini? Apakah kita sedang menangkap atau kita justru mau membebaskan? Apakah kita lagi menangkap, memberikan beban-beban yang berat, membuat orang terikat makin susah di dalam kelompok kecil kita, di dalam pemuridan kita? Kamu harus teduh, kamu harus berdoa, harus rutin pokoknya harus rutin supaya Tuhan cinta kita. Atau justru membebaskan. Ayo deh berjuang, sekalipun kamu gagal, Tuhan masih mengasihi. Mengambil atau memberi. Apa yang hari ini sedang kita jala. Oleh sebab itu teman-teman, makanya Tuhan memanggil kita menjadi penjala manusia. Semoga gitu ya, kita ketika belajar mengingat hal ini, kita benar-benar memberikan kebebasan kepada anak-anak yang lagi kita bina, gitu, yang lagi kita muridkan. Bukannya menangkap mereka dan merasa membuat mereka kok kayaknya kayak kaku ya, kok kayaknya kayak mati ya, seperti itu. Tapi kita memberikan hidup, memberikan penyegaran, kesegaran kepada mereka. Itu gambar yang sebelah kanan cuma jokes doang gitu ya. Lumayan lah gitu ya, menarik waktu aku lihat hal itu. Tapi kiranya kita ingat dan sadar di dalam pemuridan perlu terjadi yang namanya transformasi. Berharap kita pun juga mengalami transformasi di dalam pemuridan yang kita lakukan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih untuk firman pada hari ini ya Tuhan. Kami makin diingatkan kembali ya Tuhan bahwa kami adalah penjala manusia. Tolong kami ya Tuhan agar kami pun juga dapat memperjuangkan AKK ataupun juga anggota kelompok kecil kami ya Tuhan yang sedang ini kami bina. Tolong kami agar kami peka. Tolong kami ya Tuhan agar kami pun juga dapat memberikan tempat yang aman untuk mereka membentuk jati diri mereka. Untuk membentuk mereka mengalami perubahan-perubahan, mengalami pembentukan identitas mereka ya Tuhan. Tolong kami, Kau pakai kami, dan biarlah Kau tolong kami juga ya Tuhan di tengah-tengah kelemahan kami. Biarlah kami pun juga dibentuk menjadi makin jadi murid Kristus yang semakin hari semakin serupa dengan guru kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku kembalikan ya ke MC. Terima kasih kepada Bang Ernest yang telah menyampaikan sharing firman Tuhan kepada kita hari ini. Semoga pemaparan yang menjelaskan tentang bagaimana pentingnya pemuridan, baik untuk membangun kerajaan surga maupun untuk menyelamatkan AKK-AKK kita, mendorong kita untuk lebih semangat lagi dalam mengerjakan pelayanan yang telah Tuhan beri. Tuhan Yesus, Gembala Agungku, yang rela mati demi diriku, ku yang hilang telah Kau bawa pulang ke padang kesukaan. Tolonglah aku dapat menjadi gembala yang baik, untuk kawanan dombamu. Dengan sukacita, rela mengasihi dengan hati murni setiap domba yang Kau beri. Mari nyatakan respon kita terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Serah
Sukacita hati rela diminta darimu, gembalakanlah kawanan gembala yang dipercayakannya kepadamu, mengabdikan diri dengan hati yang kasih, memelihara dan menjaga tanpa lelah. Oh Tuhan Yesus, Gembala agungku, yang rela mati demi diriku. Ku yang hilang telah Kau bawa pulang kepada kesukaan. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku, jadi gembala untuk kawanan domba-Mu, mengasihi dengan hati murni setiap domba yang Kau beri. Oh Tuhan Yesus, Gembala agungku, yang rela mati demi diriku. Ku yang hilang telah Kau bawa pulang kepada kesukaan. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku, jadi gembala untuk kawanan domba-Mu, mengasihi dengan hati murni setiap domba yang Kau beri. Kita akan masuk ke dalam persekutuan doa. Kepada Sabrina, aku persilahkan. Baik, terima kasih. Shalom. Sebelumnya, suaraku terdengar tidak, Kak Evelyn? Terdengar, Sabrina. Oke, baik. Mari kita satukan hati kita. Kita cari posisi yang nyaman. Kita akan memasuki persekutuan doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, kami sangat mengucap syukur Tuhan karena pada sore hari ini kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap pelayan-Mu hari ini Bapa. Engkau yang memberkati kami ya Bapa, pelayan-Mu dalam perkuliahan kami dan setiap apa yang kami lakukan Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Ernest ya Tuhan sebagai pembicara hari ini Yesus. Kiranya Engkau memberkati keluarganya ya Bapa dan juga kesehatan keluarganya ya Bapa. Biarlah segala pelayanan yang kami lakukan ini menjadi lebih berbuah ke depannya ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini juga kami ingin mengutarakan beberapa pokok doa kami ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk perubahan iklim yang terjadi di Indonesia ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi baru-baru ini karena perubahan iklim yang tidak menentu Tuhan. Ya Tuhan, oleh karena itu kami memohon Tuhan untuk kepada pemerintahan kami Bapa, berikan mereka kebijaksanaan Tuhan dan semoga segala kebijakan yang mereka keluarkan Yesus itu seturut dengan kehendak-Mu sehingga perubahan iklim ini juga dapat teratasi dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Tuhan lebih menyadari betapa pentingnya perubahan iklim ini ke depannya ya Bapa, sehingga setiap kegiatan yang merusak
lingkungan Bapak, satwa, dan bahkan lingkungan manusia dapat diatasi dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap dari kami mahasiswa Kristen yang menikmati pemuritan Tuhan. Engkau yang memberkati kami Bapak, agar kami juga menyadari Bapak pribadi lepas pribadi betapa pentingnya lingkungan dan juga menjaga lingkungan kami ya Bapak untuk mendukung perubahan iklim ini ya Bapak. Berdoa juga Tuhan tidak hanya menyadari Bapa, kami juga memiliki niat untuk melakukan langkah sedikit demi sedikit agar mendukung pemerintah dan juga mengurangi terjadinya perubahan iklim ini. Ya Tuhan, kami serahkan Popdo ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami selanjutnya akan menyampaikan pokok doa kami juga ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, agar sekiranya antara pemerintah dan kami masyarakat sipil ya Tuhan, yang mana belakangan ini ya Tuhan, bahkan baru-baru ini Tuhan, terjadi kekhawatiran ketika kebijakan sipil, kebijakan pemerintah ya Tuhan, yang membuat masyarakat sipil, juga mahasiswa-mahasiswa yang kritis ya Tuhan, tentang adanya peraturan-peraturan yang diberikan, kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan. Kami berdoa agar sekiranya Tuhan kami mendapatkan kebebasan berpendapat ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan atas terjadinya peretasan yang ada kepada masyarakat sipil, kepada mahasiswa-mahasiswa yang telah mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah ya Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau yang jauh lebih besar ya Tuhan, yang paling besar ya Tuhan, yang mampu untuk mengubahkan segala sesuatu ya Tuhan. Seperti firman-Mu tadi berkata Tuhan, bahwa segala sesuatunya ya Tuhan dapat bertransformasi Tuhan untuk menjadi perubahan yang lebih baik Tuhan. Kami berdoa Bapa agar kiranya pemerintah ya Tuhan dapat mengusut masalah-masalah ini Tuhan, agar dapat diselesaikan Bapak, agar kiranya para aktivis masyarakat sipil yang kritis tentang kebijakan pemerintah Tuhan, agar semuanya boleh terbuka, agar semuanya boleh transparan, dan masyarakat mengetahui siapa yang sebenarnya melakukan peretasan ini Tuhan, agar kiranya Tuhan kesalahpahaman ini, ketidakmengertian, ketidaksanggupan kami ya Tuhan sebagai masyarakat ya Tuhan boleh mengerti Bapa, yang seharusnya diselesaikan Bapa. Kami berdoa Bapa juga untuk setiap kami ya Tuhan, agar kiranya boleh saling memahami, mengerti, bekerja sama ya Tuhan antara pemerintah dan masyarakat sipil Tuhan, agar kiranya kami tidak boleh berburuk sangka, agar kiranya kami tidak berprasangka yang tidak baik ya Tuhan. Biarlah sekiranya seperti firman-Mu Tuhan, pemerintah, kami masyarakat sipil Tuhan, semuanya yang terlibat ya Tuhan, yang untuk menjunjung tinggi ya Tuhan kebebasan berpendapat itu Tuhan, boleh keluar dari pikiran kami saja, bukan dari pikiran kami saja Tuhan, tapi Roh Kudus Tuhan yang memberikan itu sehingga kami boleh menangkap, boleh mengerti ya Tuhan, setiap apa yang harus kami sampaikan, setiap apa yang harus diterima Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami mau bersyukur untuk keberadaan PMK-PMK di Jakarta Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan masih mengizinkan, Tuhan masih menyanggup Tuhan PMK-PMK di Jakarta dapat eksis pada saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pakai PMK-PMK yang ada di Jakarta Tuhan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk dapat dimuridkan, dapat berjumpa dengan Engkau Tuhan, dan dapat belajar melayani Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa agar PMK-PMK di Jakarta dapat membentuk dan menghasilkan murid yang berdampak, dapat menjadi garam dan terang bagi keluarga, bagi gereja, bangsa, dan masyarakat. Tuhan Yesus, Tuhan, kami saat ini berdoa secara khusus untuk PMK Exodus Tuhan di kampus STI Rawamangun. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk 16 kelompok kecil yang terbentuk di Exodus, mulai dari angkatan 2017 hingga
Angkatan 2021 Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk 5 kelompok kecil Angkatan 2021 yang saat ini sebagian besar berjalan Tuhan dan sudah mulai berjuang onsite. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk 4 kelompok kecil Angkatan 2019 dan 1 kelompok kecil Angkatan 2017 yang berjalan aktif. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati mereka Tuhan, terima kasih telah memimpin mereka Tuhan, kepada kelompok kecil yang sudah aktif Tuhan berjalan dan sudah berjuang Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa tolong berkati setiap kelompok kecil ini Tuhan, agar mereka bisa semakin baik lagi Tuhan ke depannya, semakin aktif lagi dan dapat berjuang Tuhan bersama-sama untuk dapat menjadikan kelompok kecil mereka menjadi kelompok kecil yang bisa saling menopang satu sama lain Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk 3 kelompok kecil Angkatan 2018 yang saat ini kurang berjalan Tuhan karena kondisi PKK yang sedang sibuk. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk 3 kelompok kecil Angkatan 2020 yang sebagian besar tidak berjalan dan kelasnya sedang buruk Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang akan terus menolong Tuhan setiap hamba-Mu yang butuh pertolongan Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan akan menolong setiap kelompok kecil ini Tuhan. Untuk setiap kelompok kecil yang saat ini masih kurang aktif Tuhan, yang sedang kurang berjalan Tuhan. Tuhan tolong bantu mereka pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk dapat menyerahkan setiap apapun kendala mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong berkati mereka Tuhan untuk setiap relasi yang buruk, agar mereka bisa saling berjuang Tuhan, saling memaafkan, saling mengampuni satu sama lain, sehingga mereka bisa menciptakan kelompok kecil yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka hati yang tulus Tuhan, untuk dapat saling mendukung Tuhan, dapat saling menopang satu sama lain. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur Tuhan untuk relasi pengurus, pelayan, dan penilik yang semakin membaik Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pengurus, pelayan, dan penilik, agar bisa semakin memperlengkapi lagi Tuhan, dan semakin mengajengkan satu sama lain. Tolong berkati Tuhan, tolong pimpin mereka Tuhan, agar mereka bisa menikmati relasi persahabatan, dan mengalami pertumbuhan yang semakin serupa dengan Engkau, dalam melayani di PMK Exodus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk regenerasi pengurus. Tuhan tolong setiap pengurus Tuhan agar dapat menggumulkan dalam mencari calon-calon pengurus yang baru Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat di PMK Exodus agar mereka memiliki kerinduan hati Tuhan untuk mau melayani sebagai pengurus di PMK Exodus Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan PMK Exodus ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang berkuasa Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberkati mereka, yang selalu memimpin mereka Tuhan, di setiap apapun yang akan mereka lakukan Tuhan. Biarlah mereka dapat terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap hal, dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak di dalam surga, selama masa pandemi COVID-19 ini rasa bosan dan jenuh ketika beribadah virtual kerap menghampiri kami Tuhan. Godaan untuk tidak beribadah seolah terus-menerus menyelimuti pikiran dan hati kami. Kiranya Tuhan ketuklah hati kami, hati teman-teman kami ya Tuhan, supaya kami tahu betapa pentingnya kami haus akan firman-Mu Tuhan, betapa rindunya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami ingin berdoa untuk PO FHUI, kiranya berkatilah untuk anak-anak-Mu Tuhan, kiranya jemaat rindu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk rencana PMB dan RPI PO FHUI, karena dari tim inti akan mulai pembentukan panitia. Tuhan berkatilah untuk teman-teman yang dipercayakan sebagai panitia, kiranya berkatilah mereka Tuhan, dari setiap rencana yang akan dilakukan untuk acara, dari setiap per divisi, kiranya berikanlah mereka semangat untuk menjalankan semua kegiatan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Berkatilah juga untuk kesehatan, pergumulan yang setiap mereka hadapi, serta perkuliahan Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjagai dan menyertai mereka setiap mereka melakukan kegiatan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu selalu bersama-sama dengan mereka, ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk regenerasi PKK, berkatilah untuk calon-calon yang dipercayakan
pemimpin maupun anak-anaknya Tuhan, supaya semakin taat kepada Tuhan dan semakin mengenal nama-Mu. Biarlah untuk regenerasi PKK semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, dan mengerti bahwa kebenaran berharga yang terkandung di dalam Engkau Tuhan. Pancarkanlah cahaya murni tentang kebenaran-Mu ke dalam hati regenerasi PKK, dan buka mata pikiran mereka untuk memahami inti kebenaran akan firman-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk semua jemaat di dalam Zoom ini maupun di luar Zoom ini. Kami meminta agar Engkau tidak membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari kejahatan, dan dekatkanlah kami kepada Engkau Tuhan, karena kami ingin selalu berada di sisi-Mu Tuhan. Peganglah kami dan selalu dekat dan setia dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapak, kami juga bersyukur untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan Bapak, saat ini kami juga mau berdoa. Kami bersyukur untuk setiap persekutuan mahasiswa Kristen Jakarta. Kami berdoa ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang sempurna sepanjang masa pandemi ini. Kami juga bersyukur untuk setiap pengurus PMKJ dan para pelayan yang dari berbagai PMK yang masih Tuhan sediakan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan mereka hati sehingga mereka mau tetap berjuang di dalam pelayanan di dalam PMKJ ini. Dan Bapak, saat ini kami berdoa untuk kesehatan, pelayanan, dan studi para pengurus PMKJ ya Tuhan, terutama bagi abang kakak kami yang sedang mengerjakan tugas akhir. Kami berdoa biarlah hanya Engkau yang tuntun mereka ya Tuhan Yesus, biarlah hanya Engkau yang sertai mereka di dalam pengerjaan tugas akhir mereka. Di masa-masa mungkin mereka mengalami kesulitan, biarlah hanya Engkau saja yang menyertai mereka ya Tuhan, selalu berada di sisi mereka sehingga mereka tetap semangat dalam mengerjakan tugas akhir mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang mentambahkan beban kesatuan dan kedewasaannya Tuhan di semua PMK yang Jakarta, baik dalam hati para pengurus, dalam setiap PMKJ ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah Engkau yang memberikan hikmat ya Tuhan bagi para pengurus PMKJ dalam menjalani relasi dan mendorong para PMK Jakarta untuk mengusahakan kesatuan, sehingga baik antara PMK Jakarta bisa terus bersatu ya Tuhan di dalam menjalankan tugas dan panggilan di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk regenerasi para pengurus PMKJ ya Tuhan. Bapak, kami berdoa para pengurus saat ini hampir semua pengurus akan lulus dan tinggal beberapa orang lagi yang masih lanjut dan bahkan ada yang masih baru di dalam kepengurusan ini. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengetuk hati setiap para PMK yang Jakarta ya Tuhan, biarlah di setiap PMK nantinya akan ada regenerasi baru di dalam PMKJ ya Tuhan, sehingga pelayanan di PMKJ ini tidak terputus, tetapi Tuhan yang bantu ya Tuhan yang sediakan para setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan untuk setiap pengurus-pengurus baru. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami menyerahkan dalam tangan-Mu, semuanya tidak ada yang mustahil, bahkan Tuhan akan tolong sampai akhir pengurusannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap para jemaat PMKJ, baik itu para pengurus, PKK, pelayan ibadah, bahkan semua makris yang ada di PMK di Jakarta ya Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah kami semua dapat semakin dewasa dan terus menikmati kesatuan melalui setiap ibadah dan PMKJ. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah di setiap pembinaan, di setiap ibadah yang diadakan oleh PMKJ, kami semua dapat hadir ya Tuhan untuk memberikan hati, untuk memberikan perhatian kami ya Tuhan, sehingga kami dapat terus diberkati, dapat terus diisi ya Tuhan oleh firman-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan saja ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap PMK yang Jakarta ya Tuhan, biarlah PMK Jakarta dapat berjuang untuk terus memelihara kesatuan dan kedewasaan, khususnya melalui wadah PMKJ ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan ya Tuhan yang ada di PMK Jakarta, terutama untuk pengurus, PKK, bahkan pelayan ibadah ya Tuhan, biarlah di setiap kesibukan, studi, bahkan pelayanan ya Tuhan di PMK masing-masing, biarlah kami semua tetap mau berjuang ya Tuhan, hadir dan terlibat di PMKJ. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah setiap PMK yang Jakarta dapat terus memainkan perannya Tuhan di dalam PMK di setiap kampus, bahkan di PMKJ ya Tuhan. Kami hanya berdoa ya Tuhan kepada-Mu saja, dan setiap pokok doa yang telah kami naikkan tadi ya Tuhan, hanya kami serahkan tangan-Mu. Dan saat sementara mungkin ya Tuhan juga kami akan melanjutkan ibadah kami di setiap breakout room yang akan dibuka. Bila Tuhan yang berkati, bila setiap kami juga dapat terus memberikan hari di dalam ibadah Jakarta berdoa ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan sharing dan berdoa bersama di breakout room. Kepada pengurus, aku persilahkan.